Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, Al-Quran tidak berhenti memberikan sebuah kejutan kepada para ilmuwan yang berusaha meneliti tentang rahasia-rahasia yang ada di dunia, terutama mereka para sejarawan yang berusaha mencari kebenaran tentang kehidupan manusia di masa lalu, dan juga rahasia-rahasia besar yang disimpan oleh orang-orang berkuasa di masa lalu. Al-Quran memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang tidak diketahui oleh kitab-kitab sebelumnya. Sebagai contoh, ada kitab Bible, ada kitab Talmud, yang dimana Bible sendiri itu adalah peninggalan yang katanya kitab lebih tua daripada Al-Quran, diklaim oleh orang-orang Kristen sebagai kitab yang lebih tua dari Al-Quran. Bible tersusun dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah kitab Torah yang kemudian diambil oleh orang-orang Kristen sebagai kitab mereka. Kemudian Perjanjian Baru adalah isinya tulisan-tulisan yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Jadi ketika berbicara tentang Bible, ada dua kitab yang dijadikan satu, dan ini diklaim sebagai kitab yang lebih tua daripada Al-Quran. Tetapi banyak sekali misinformasi, informasi-informasi yang tidak valid di dalam Bible ini, sehingga ketika Al-Quran memberikan keterangan-keterangan baru, memberikan informasi-informasi baru, banyak sekali yang tidak sama dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Tetapi apa yang tertulis di dalam Al-Quran justru terbukti ilmiah. Orang-orang Kristen sering mengatakan Al-Quran itu nyontek kitab mereka, tapi nyatanya justru kitab mereka yang tidak pernah terbukti ilmiah. Tetapi Al-Quran, semua pernyataan-pernyataannya itu terbukti ilmiah. Jadi tidak akan pernah mungkin Al-Quran mencontek Bible, sedangkan Al-Quran selalu ilmiah. Salah satu hal yang akan kita bahas adalah bagaimana Al-Quran mengungkap rahasia tentang piramida Fir'aun dan apa yang terjadi pada Fir'aun, tapi tidak diungkap oleh kitab-kitab yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keberadaan Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja, ya memang sebutan untuk raja Mesir. Raja-raja yang berkuasa di Mesir itu memang dijuluki Fir'aun. Tetapi yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung tentang Fir'aun. Misalkan wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun itu mempunyai pasukan yang sangat luar biasa hebat. Atau misalkan ayat-ayat lain tentang Fir'aun, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Fir'aun itu yang berkuasa di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah pemimpin yang sangat zalim, pemimpin yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, di dalam Bible tidak ada tiga hal ini tentang Fir'aun. Ya, di dalam Bible ataupun kitab terdahulu tidak ada tiga hal ini tentang Fir'aun. Fakta tiga ini tidak ada. Yang pertama adalah bagaimana cara Fir'aun mati dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Kofizen semuanya, dalam catatan Bible dan juga catatan orang-orang Yahudi, mereka mencatat semua tentang kematian dari Fir'aun, yaitu ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah ketika dia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tapi catatan itu hanya berhenti di situ, seperti sebuah film yang endingnya hanya ketika Fir'aun tenggelam. Tidak dijelaskan setelah tenggelam itu bagaimana. Hanya Al-Quran menjelaskan semuanya. Di dalam banyak sekali ayat-ayatnya mengatakan bahwa ketika tenggelam, ya ketika mau tenggelam, Fir'aun itu mau mengucapkan kalimat syahadat. Dia mau mengucapkan aku beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Tuhan Bani Israel. Tapi kemudian malaikat menyumpal mulutnya dengan garam, dengan air laut. Maka kemudian air laut yang disumpalkan ke dalam mulutnya itu masuk ke dalam tubuhnya, sehingga pada saat itu Fir'aun sendiri tidak bisa berenang, langsung kemudian tenggelam karena memang sengaja ditenggelamkan oleh malaikat. Dan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima taubatnya Fir'aun. Nah, selain itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga setelah Fir'aun ditenggelamkan, mati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Makanya di dalam ayatnya Allah menyebutkan, pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Ini tidak akan pernah ditemukan dimanapun, baik di dalam Bible ataupun kitab-kitab
yang diyakini sebagai kitab suci atau rujukan bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Tidak ada catatan ini, di mana Tuhan sengaja menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Karena kalau Fir'aun itu tenggelam, terutama tenggelam di dalam laut, hampir mustahil orang yang tenggelam di dalam laut itu selamat. Ngambang itu mustahil. Kalaupun jasadnya ngambang, itu pasti ada binatang-binatang lain yang akan memakannya. Tetapi bagaimana sosok Fir'aun yang tenggelam di tengah-tengah Laut Merah, ya, di dasar bulangan, kemudian dia bisa diselamatkan. Dia tersingkir jasad itu, kemudian hanyut sampai ke tepian pantai. Jasad itu ditemukan, kemudian jasad itu dimakamkan seperti para raja-raja Fir'aun terdahulu. Makanya ketika penemuan jasad Fir'aun ini, yaitu jasad Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada yang mengatakan Ramses II. Jasad Fir'aun Ramses II ini ditemukan oleh para ilmuwan, dan ilmuwan membuktikan bahwa memang betul ini adalah jasad yang pernah tenggelam. Salah satu orang yang menelitinya adalah Maurice Bucaille. Dia sendiri membuktikan apa yang diklaim di dalam Quran itu benar-benar ada, yaitu fakta bahwa Fir'aun itu tenggelam karena ada sisa-sisa garam yang ada di mulutnya, menunjukkan bahwa Fir'aun ini pernah tenggelam di dalam laut karena ada sisa garam di dalam mulutnya. Kalau tidak ada sisa garam, maka mungkin kemungkinan itu adalah bukan tenggelam, tetapi karena adanya sisa garam di dalam mulutnya, sisa garam yang masuk ke dalam tubuhnya, maka membuktikan bahwa Fir'aun ini adalah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Tuhan karena mengejar Nabi Musa. Nah, kemudian bagaimana jasadnya Fir'aun itu bisa sampai ke daratan, sedangkan pada saat itu Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan? Ini membuat Dr. Maurice Bucaille itu nggak bisa tidur. Pada akhirnya dia menemukan fakta, satu-satunya kitab suci yang menyebutkan penyelamatan jasad Fir'aun hanya Al-Quran. Di dalam kitab-kitab yang lain tidak ada satupun yang menyinggung tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Hanya Quran yang menyebutkan, pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Ayat ini sangat luar biasa, disebabkan karena ayat itu menunjukkan bahwa Fir'aun akan jadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, yaitu orang-orang yang hidup bukan hanya zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada zaman akhir zaman ini, yaitu zaman kita. Karena jasadnya Fir'aun juga ditemukan di zaman kita, di zaman sudah modern, dan penelitian tentang jasad Fir'aun juga dilakukan oleh orang-orang modern, sehingga penemuan jasad dan pembuktiannya dilakukan oleh orang-orang modern menjadi pelajaran bagi orang-orang modern saat ini. Jadi jasadnya Fir'aun itu bukan ditemukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Mesir juga nggak tahu di mana letak kuburannya Fir'aun, bagaimana dia mati, kemudian bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan, nggak tahu, karena itu semuanya rahasia yang disimpan oleh kerajaan Fir'aun pada saat itu, dan pemakamannya juga dilakukan oleh kerajaan Fir'aun, dan itu tidak dipublikasikan kepada orang-orang Mesir, sehingga orang Mesir juga tidak tahu tentang rahasia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Haman. Haman itu adalah sosok menteri yang sangat dipercaya oleh Fir'aun. Jelas kita sudah banyak sekali membahas tentang Haman. Dan ketika ditemukan batu Rosetta, ini adalah hal yang sangat menariknya. Ketika tulisan-tulisan di piramida dan di batu-batu yang ada di peninggalan kerajaan Fir'aun, tidak ada satupun orang yang bisa membacanya, karena bahasa hieroglif itu sudah hilang lama sekali. Artinya orang-orang Mesir juga tidak tahu cara membaca hieroglif. Hieroglif hanya sebuah relik-relik, sebuah tulisan-tulisan yang tidak ada satupun orang yang bisa membacanya. Sampai ditemukan sebuah batu bernama batu Rosetta, yang di situ ada 3 bahasa, salah satunya hieroglif, dan juga ada bahasa Romawi pada saat itu. Sehingga dengan bantuan bahasa Romawi dan ada bahasa hieroglif, terjemahan dari bahasa-bahasa itu mampu mengurai apa yang tertulis di dalam hieroglif baik itu di piramida ataupun di istana Mesir. Dan pada saat itulah ditemukan fakta bahwa seseorang bernama Haman pernah menjadi menteri kesayangan Fir'aun yang membangun banyak sekali bangunan-bangunan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh para sejarawan, dan Al-Quran memberikan sebuah informasi yang jauh melampaui ekspektasi manusia, di mana Al-Quran menyebutkan Fir'aun pernah berkata kepada Haman, "Wahai Haman,
bakarlah tanah liat untukku, dan bangunlah bangunan yang tinggi supaya aku bisa naik melihat Tuhannya Musa. Sungguh aku sangat percaya Musa itu termasuk orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berdusta. Jadi ayat ini menjadi pondasi bagi kita bahwa ternyata Haman itu memang ada di dalam Quran. Dia menterinya Fir'aun, orang yang sangat dipercaya oleh Fir'aun, dan dia bertanggung jawab terhadap pembangunan yang terjadi pada masa Fir'aun. Dan bukan hanya itu saja, Quran juga menjelaskan tentang bagaimana piramida dan bangunan-bangunan Fir'aun itu dibangun. Ini fakta yang ketiganya, di mana semua bangunan-bangunan itu ternyata adalah tanah yang dipanaskan, yang dibakar dengan metode tertentu, sehingga menghasilkan batu buatan, bukan batu asli. Jadi istana-istana Fir'aun, termasuk piramida, termasuk seping dan lain sebagainya, itu bukanlah batu asli yang diseret dari gunung, yang dipotong-potong oleh mereka kemudian dibentuk bangunan. Tidak, ternyata itu semua adalah batu buatan yang dibuat dari campuran tanah dan berbagai macam proses kimiawi, kemudian itu dibakar sehingga membentuk batu buatan yang sangat keras, sehingga itu digunakan untuk membangun istana, membangun piramida, membangun seping, dan juga bangunan-bangunan lain yang dimiliki oleh Fir'aun di masa itu. Siapa yang membangun? Namanya Haman. Dan itu dibuktikan oleh sejarawan bahwa Haman tertulis namanya di dalam piramida-piramida Mesir sebagai menteri pembangunan yang membangun bangunan-bangunan besar milik Fir'aun. Ini ada 3 rahasia yang sangat besar. Orang Mesir saja nggak tahu, tapi Nabi Muhammad SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebenaran-kebenaran ini dengan sangat akurat, dan dibuktikan oleh para sejarawan juga dengan sangat-sangat akurat. Ini yang menjadi bukti bagi kita, mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah nyontek kitab sebelumnya, dan Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang bukan dari Tuhan itu pasti salah. Perhatikan baik-baik. Kalau itu betul-betul dari Tuhan, tidak mungkin salah. Tetapi kalau dia bukan dari Tuhan, pasti banyak kesalahan di dalamnya. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebenaran di dalam kitab itu, tetapi kesalahannya pasti juga banyak. Sehingga kesalahan-kesalahan itu membuktikan itu bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin salah. Dan itulah yang terjadi di dalam Quran. Hampir semua ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sains, membicarakan tentang sejarah, membicarakan tentang ilmu pengetahuan, semuanya akurat sesuai dengan fakta yang ditemukan para ilmuwan, membuktikan bahwa Al-Quran tidak salah, tidak pernah salah, dan Al-Quran selalu benar. Bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang merawat alam semesta, menjaga alam semesta, sampai tiba waktunya nanti pada hari kiamat. Itu juga akan dibuktikan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.